Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda semuanya? Oke, semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita dan kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini Ananda semuanya sudah sarapan? Sudah, oke. Ada yang sudah, ada yang belum sarapan. Untuk yang belum sarapan, habis kelas ini langsung sarapan ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu minta Ananda semuanya untuk mengaktifkan kameranya. Selanjutnya dan kita masuk ke kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ananda, apakah sudah tahu pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan apa? Ya, jadi pagi hari ini kita akan melakukan layanan klasikal. Di mana layanan klasikal kita pada pagi hari ini bertujuan untuk dapat membantu mengembangkan kemampuan kita dalam berbicara atau berani tampil di depan umum. Itu ya Ananda, jadi topik layanan kita pada pagi hari ini adalah berani tampil di depan umum. Di mana tujuannya adalah agar Ananda semua mampu dan bisa untuk berani tampil di depan umum tanpa gugup dan berani dengan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Oke. Untuk itu, apakah Ananda semuanya sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Oke, baik, siap ya. Oke, baik Ananda semuanya, kita lanjut ke materi pembahasan kita, yaitu mengenai berani tampil di depan umum. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke Ananda semuanya, apakah di sini Ananda semuanya sudah berani untuk tampil di depan umum? Oke, ada yang sudah berani, ada yang masih malu-malu atau masih takut untuk tampil di depan umum. Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih biar kita bisa berani untuk tampil di depan umum. Nah, yang pertama itu cara untuk kita bisa berani tampil di depan umum. Yang pertama yaitu cari tahu dulu apa yang ditakuti. Jadi sebelum kita tampil di depan umum, kita harus mengetahui hal apa sih sebenarnya yang membuat kita untuk tidak berani tampil? Hal apa sih yang membuat kita takut untuk berani untuk tampil di depan umum? Oke, ada siapa? Ada yang tahu hal apa yang membuat kita takut atau tidak berani untuk tampil di depan umum? Oke, kepada Tiara dipersilahkan. Nah, benar sekali, beri A+ untuk Tiara. Ya, benar apa yang dikatakan Tiara tadi. Contohnya hal yang membuat takut yaitu takut dicemooh oleh teman-temannya, takut salah dalam menyampaikan sesuatu. Oke, benar. Ada yang lain yang ingin memberikan jawaban hal apa yang membuat takut untuk tampil di depan umum? Ya, bagus. Terima kasih, tepuk tangan kepada Rani. Ya, benar sekali juga kata Rani bahwa hal yang membuat kita takut untuk berani tampil di depan umum tuh gugup. Pas di depan gugup, tidak tahu apa yang akan kita sampaikan.
Itu yang membuat kita takut sehingga kita tidak berani untuk tampil di depan umum tersebut. Oke, selanjutnya hal yang harus kita ketahui untuk kita berani bisa tampil di depan umum yaitu kuasai topik yang akan dibicarakan. Jadi, jika kita menguasai topik yang akan kita bicarakan di depan umum, tentu otomatis kita dengan akan mudah bisa menyampaikan, kita akan dengan mudah tampil dengan berani. Dengan kita menguasai materi, kita akan mudah berani, tampil dengan berani. Kita tidak akan gugup untuk menyampaikan sesuatu di depan nantinya. Untuk itu, sebelum kita tampil, kita harus menguasai materi. Nah, selanjutnya kaji dan merencanakan materi. Jadi, sebelum kita kuasai materi tersebut, tentu harusnya kita mengetahui dulu materi apa yang akan kita sampaikan dan merencanakan materi apa yang kita sampaikan dan mudah untuk kita pahami materi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berlatih di depan cermin. Nah, jadi agar kita bisa lebih fasih dalam berbicara di depan umum, kita bisa melakukannya dengan berlatih di depan cermin. Dengan berlatih di depan cermin itu dapat memudahkan kita untuk berani tampil di depan umum, untuk bisa kita lebih rileks tampil di depan umum dengan banyak berlatih. Banyak berlatih di depan cermin ya. Nah, ternyata nggak cukup hanya berlatih di depan cermin aja. Kita butuh masukan dan kritik dari orang lain agar kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Contohnya kita terlalu cepat dalam berbicara. Jika ada saran dari orang lain, bagusnya agak diperlambat sedikit gitu. Oke, jadi kita bisa memperbaiki ya apa yang kurang dari penampilan kita. Nah, dengan cara apa? Dengan cara meminta bantuan teman atau keluarga untuk melihat bagaimana kita berbicara, untuk melihat bagaimana apa yang kita sampaikan, apakah kita bicaranya tidak belibet dan lain sebagainya. Untuk itu kita butuh kritikan dan saran dari orang lain. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke, dipersilahkan kepada Tiara untuk bertanya. Oke, pertanyaan yang bagus ya Tiara. Jadi Tiara bertanya bagaimana jika kita sudah menguasai materi, tapi kita tetap gugup di depan gitu dalam menyampaikan itu. Padahal kita udah menguasai materi, udah berlatih dengan baik, udah menyiapkan dengan sempurna gitu. Tapi ketika kita tampil, kita tetap aja gugup, tetap ragu gitu ya Tiara. Oke, jadi cara yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, ketika kita merasa gugup, ketika kita merasa ragu, takut di depan, udah nge-freeze kita di depan, kita harus tenangkan diri kita terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita tidak terlalu kelihatan gitu gugupnya. Kita tenangkan diri kita ambil nafas, kita tarik nafas pelan-pelan, kita rilekskan diri kita. Nah, setelah kita rileks dan kita tenang, otomatis kita akan dengan mudah lagi mengingat dan menyampaikan apa sih sebenarnya akan kita sampaikan gitu. Lalu sampaikan dengan pelan-pelan, jangan berbicara terlalu cepat agar audiensnya juga paham apa yang kita bicarakan, agar dia tidak ragu gitu dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus menyampaikannya dengan tempo dan intonasi yang jelas, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, cukup. Oke, baik. Jadi itu ya tadi Ananda semuanya.
untuk berani tampil di depan umum, yang pertama itu kita harus menguasai materi. Nah, oke. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan kita pagi hari ini? Ya, kepada Rani dipersilahkan. Baik, kita beri aplaus untuk Rani. Ya, benar sekali Rani bahwa terima kasih kepada Rani sudah mau menyimpulkan. Sangat bagus sekali ya, sudah berani untuk tampil di depan. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Cukup? Baik, terima kasih Ananda semuanya. Untuk itu Ibu akan menyimpulkan kembali, ulang sedikit mengulas apa yang sudah disampaikan oleh Rani. Ya, jadi itu ya tadi yang bagus sekali yang disampaikan oleh Rani. Berarti semuanya menyimak ya, menyimak dengan baik apa yang sudah Ibu sampaikan. Jadi untuk berani tampil di depan umum, cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menguasai materi apa yang akan kita sampaikan dan cari tahu hal apa yang membuat kita takut sehingga kita tidak berani untuk tampil di depan umum. Serta juga kita harus menyiapkan dan merencanakan materi apa yang akan kita sampaikan nantinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, baik. Jadi jika tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu yang akan bertanya kepada Ananda semuanya. Jadi setelah melakukan kegiatan ini, hal apa yang bisa Ananda pahami dan yang Ananda dapatkan dari kegiatan kita ini? Oke, mendapatkan hal baru, mengetahui hal baru bahwa kita harus berani depan umum. Untuk kita berani, kita harus mengetahui ketakutan apa yang kita alami gitu ya. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, apa yang Ananda semua rasakan setelah kita melakukan kegiatan ini? Senang, bahagia. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, tindakan apa sih ke depannya yang mau Ananda lakukan setelah kan udah mengetahui hal ini, udah senang juga, bahagia mendapatkan ini. Tentu kita harus ada tindakan kan yang harus kita lakukan. Ya, benar sekali, harus lebih berani untuk tampil di depan umum. Oke, semuanya siap ya untuk berani tampil di depan umum? Siap? Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagus sekali ya Ananda. Nah, terakhir, apa kesan dan pesan yang akan Ananda sampaikan setelah kita melakukan kegiatan ini? Ya, kepada Elvi dipersilakan. Oke, terima kasih Elvi. Kesannya sangat menyenangkan, kata Elvi. Pesannya, semoga ada kegiatan yang lebih seru dan menyenangkan tadi ya Elvi ya. Oke, baik, terima kasih Elvi. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya? Cukup? Oke, baik, terima kasih ya Ananda semuanya sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Semuanya siap bertanggung jawab melakukan tindakan yang sudah disampaikan tadi? Siap? Oke, baik Ananda, terima kasih. Nah, untuk itu Ibu tunggu ya minggu depan di pertemuan kita minggu depan. Kita lihat bagaimana hasilnya, bagaimana tindakan yang akan dilakukannya, apakah dilakukan dengan baik dan dipertanggungjawabkan. Oke, Ibu tunggu minggu depan ya. Baik, terima kasih. Untuk itu mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.